Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya belum semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari kita mulai pengajian kita ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang mengurus seluruh alam semesta. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, dan hanya kepada Allah kita semua memohon pertolongan urusan dunia apalagi urusan akhirat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada paduka alam, teladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita maksud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dan kita semua bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pagi hari ini Ahad kedua kita akan melanjutkan kajian kita pemulasaran jenazah yang pada hari ini temanya adalah mengkafani dan mensalatkan. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita doakan ya saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan kemenangan tentunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ij'al sufufal muslimina fi kalimatin wahidatin li ilai kalimatillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Beberapa waktu yang lalu saya melihat cuplikan video ya. Mereka orang-orang Palestina itu agak marah-marah. Kenapa? Karena ada satu kontainer itu yang dikirim adalah kain kafan. Ya, mungkin Bapak Ibu lihat juga ya. Ada kain kafan. Kenapa mereka kecewa dan marah ya? Ya seolah-olah apa ya? Konotasinya kan beda ya. Kenapa berbeda? Karena mereka yang sedang kondisi perang itu tidak perlu kain kafan. Ya, kenapa tidak perlu kain kafan? Ya karena memang syuhada. Kalau syuhada itu kan oleh Allah dimuliakan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu menggunakan kain kafan, cukup disolatkan lalu dikuburkan. Selesai. Itu di dunia oleh Allah sudah dimuliakan, apalagi nanti di akhirat itu bighairi hisab, tanpa hisab ya. Tanda petik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kebanyakan yang wafat itu anak-anak dan ibu-ibu, supaya generasinya habislah, kira-kira begitu. Tetapi secara logika jika tahun 20-an 1917 walaupun resminya 48 itu penduduk Yahudi hanya 56.000, tentu Palestina lebih banyak lagi. Hari ini kurang lebih penduduk Israel itu 9 juta lebih, tapi Palestinanya 5 juta lebih juga gitu ya. Artinya pada setiap hari terjadi pembunuhan dan sebagainya. Paling tidak Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam, karena kita ini bersaudara, apa yang kita berikan kepada mereka terutama doa ya. Doa, baik doa secara umum ataupun secara khusus, ataupun kunut nazilah, karena kunut nazilah ini sepakat semua mazhab. Yang tidak sepakat itu subuh saja sebetulnya kan.
Kalau subuh itu ya hanya subuh. Kalau kunut nazilah itu semua waktu. Kunut nazilah itu yang 5 waktu. Pelaksanaannya sebelum ruku atau setelah ruku. Lalu kedua yang kita berikan kepada mereka adalah selain doa, tentu secara ekonomi boikot barang ya. Bapak Ibu, kita tidak banyak tahu ya, ternyata banyak barang-barang produk mereka yang kita gunakan. Karena ketidaktahuan kita, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita karena kita tidak tahu. Jangan-jangan keuntungannya itu dipakai oleh mereka, kan gitu. Dipakai ya dipakai untuk mendolimi umat Islam, itu yang dikhawatirkan. Nah, itu sebagai pengantar saja ya, karena ini berkenaan dengan mengkafani jenazah. Jadi kalau yang syahid di dalam peperangan tidak perlu dikafani gitu ya, bahkan tidak perlu dimandikan, cukup kemudian disolatkan dan dikuburkan. Kecuali orang jenazah yang syahid juga tapi bukan di peperangan. Karena kata Nabi, yang syahid itu tidak hanya dalam peperangan tapi juga yang tenggelam, al-gharik juga syahid. Yang tertimpa bangunan juga syahid, yang terdabrak juga syahid, termasuk al-mabtun yang oleh Allah wafatnya itu diberikan karena sakit di wilayah perut ya, itu juga sama syahid. Tetapi syahid yang tersebut itu tetap seperti biasa harus dimandikan, dikafani ya, dan seterusnya gitu. Kecuali beberapa penyakit yang menular seperti COVID dan sebagainya yang tentu bahayanya lebih besar kalau kemudian tersentuh dengan tangan dan sebagainya. Maka itu diusahakan dengan teknis, cara-cara yang lebih selamat, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sama seperti merawat jenazah, hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang menangani, maka yang lain gugur dosanya, tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang menangani, maka dosa semua. Kira-kira sekampung itulah dosa semua gitu ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengantar jenazah, mensolatinya, maka baginya 1 qirat. Dan barang siapa yang mengantar jenazah sampai selesai proses pemakaman, maka baginya 2 qirat. Apa maksud 2 qirat itu? Ya, 1 qirat itu adalah beberapa gram atau mungkin kilogram dari emas. Artinya pahalanya, kira-kira begitu. Tetapi di sini ada hikmah ya Bapak Ibu. Ketika kita mendengar pengumuman dari masjid misalnya, mensalatkan jenazah, kita tahu, maka segeralah kita untuk ikut berpartisipasi menyalatkan mayat tersebut. Kenapa demikian? Selain pahalanya sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah ini, tetapi juga itu berdampak. Berdampaknya seperti apa? Ketika kita wafat, Bapak Ibu, kita pun ingin banyak orang yang mensalatkan ya. Saya nggak terbayang itu kalau misalnya kita kurang care, tidak perhatian, biarin aja lah, udah ada pengurus masjid misalnya udahlah biarin aja, 3 orang juga sah misalnya kan. Lalu kita tidak peduli terhadap hal yang seperti ini, maka bisa jadi kemudian ketika kita wafat yang nyolatin juga sedikit gitu. Apa ini hukum karma atau apa gitu kira-kira ya, wallahu alam lah. Tetapi selain kewajiban umat Islam fardu kifayah, tetapi ini adalah kebaikan. Ini adalah amal sosial, tidak hanya sifatnya ibadah. Dan itu penuh dengan pengharapan dan doa kepada Allah. Ketika kita care, ketika kita perhatian mensalatkan itu ya, salat jenazah misalnya, termasuk tadi mengkafani. Ketika kita care, kemudian kita pun pasti akan pulang ke hadirat ilahi, maka mudah-mudahan yang mensalatkan kita itu ya lebih dari 40. Bahkan lebih banyak, lebih bagus. Maka Bapak Ibu kalau yang pernah umroh atau berhaji ya, kira-kira kita hampir setiap waktu ya Bapak Ibu ya.
ba'da sholat fardu, pengumuman sholat jenazah gitu ya. Hampir setiap waktu, dan yang mensolatkan banyak sekali. Dan itulah bentuk perhatian umat Islam ya dengan saudaranya, saling mendoakan. Karena isi daripada sholat jenazah juga isinya adalah mendoakan. Nah, di sini hadisnya jelas bahwa ketika dia mengantar jenazah menyalatinya 1 qiraat, tetapi kalau dia antar sampai ke pemakaman kemudian 2 qiraat. Makanya kenapa banyak orang yang kemudian ketika dia sedang berjalan-jalan kemudian ada keranda wafat, kemudian orang-orang membacakan kalimat syahadah la ilaha illallah. Jadi ketika mengantarkan jenazah juga bukan ngobrol gitu ya, tapi diiringi dengan kalimah-kalimah tauhid. Lalu dia ikut. Kenapa? Karena ingin pahalanya. Sebagai ibroh itu sebagai pelajaran, sebagai nasihat bahwa kita pun sama akan digotong orang dengan keranda itu menuju peristirahatan terakhir. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tahapan persiapan ya sebelum mengkafani ini, perlengkapan yang harus disiapkan antara lain adalah kain kafan, tikar pandan, kafas ya, minyak wangi. Kalau ini minyak putih duyung atau apapun, sebetulnya tidak mesti suatu keharusan ya, tapi intinya adalah kain kafan, kemudian yang wangi-wangi, apa itu kamper atau apalah namanya gitu ya, supaya wangi begitu. Dan biasanya dengan manajemen masjid yang modern sekarang ini tentu sudah menyiapkan ya, karena kita tidak tahu siang, malam dan sebagainya, termasuk juga pasaran Pak ya. Nah, pasaran juga sudah disiapkan biasanya begitu. Jadi tidak cari-cari, dan cari pun tidak terlalu sulit gitu ya. Nah, mengenai kain kapan yang digunakan, hukumnya fardu kifayah, mengkafani dengan sesuatu yang dapat menutup seluruh badannya, meskipun hanya dengan 1 baju saja. Nah, tetapi nanti ada sunnah Rasulullah SAW. Nah, namun sebaiknya menggunakan kain kapan ya tentu yang suci ya. Karena kita juga sholat itu kan suci badan dengan wudhu, suci pakaian, ya, suci tempat kita sholat. Apalagi ketika kita sujud, kan enak kalau sujud wangi ya. Tapi kalau kita misalnya sujud sajadahnya atau kita di rumah itu bau 7 rupa, wah udah nggak enak Pak. Nggak bisa lama-lama sujudnya Pak, ingin cepat-cepat bangun ya. Tapi kalau tempat sujud kita wangi kan bisa agak lama kita di situ berdoa bersimpuh, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di sujud terakhir ya. Jadi kalau Bapak Ibu sholat sendirian tuh, di sujud terakhir itu di dalam hati berdoa, minta kepada Allah, minta apa saja. Kenapa? Karena kebutuhan kita ini banyak. Kadang-kadang kita ini sering berkeluh kesah gitu ya. Tapi kadang-kadang keluh kesah kita ini hanya diceritakan kepada manusia, tidak diceritakan kepada Allah. Maka ceritakanlah kepada Allah, minta solusi, minta doa. Di mana? Terutama ya ketika kita sujud akhir ya, sujud akhir itu silahkan. Termasuk kalau kita dapat rezeki juga kan, kita bersyukur kepada Allah misalnya dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Ada wa aslih li fi dzurriyyati, ada wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kualitasnya harus bagus juga ya. Walaupun ya tidak seberapa kain kafan itu. Yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah, kain yang digunakan ya harus suci tadi, menutup seluruh badan jenazah. Dianjurkan berwarna putih. Artinya kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Kan tawaf juga sebetulnya putih itu keutamaan ya. Kalau Bapak Ibu ihram ya, bukan tawaf. Ihram, ketika ihram itu yang penting kain ihram ya. Kain ihram itu yang tidak berbentuk atau berjahit. Ada orang bilang begitu, tidak berbentuk atau tidak berjahit. Masalah warnanya silahkan, karena ada juga saya pernah melihat dulu orang Turki, orang mana ya, warnanya itu bukan putih, agak krem kira-kira begitu ya. Ya, tapi utamanya memang putih ya. Termasuk kain kafan juga utamanya adalah putih gitu ya. Nah, kemudian diolesi dengan wewangian
menggunakan 3 lapis untuk laki-laki, 5 lapis untuk perempuan. Kenapa perempuan 5 lapis? Ya tentu berbeda kan, dari sisi menutup aurat saja di dalam sholat perempuan itu semuanya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Bagi madhab Imam Syafi'i, 2 telapak tangan ya begini gitu ya, ini aurat. Tapi madhab Abu Hanifah ini nggak apa-apa sampai segini ya. Itu tergantung Bapak Ibu mau menggunakan apa. Karena al-kaffain definisinya itu ya tangan, telapak tangan ya. Kalau Imam Syafi'i ininya boleh kelihatan ketika kita begini. Cuman ini harus tertutup, dhahrul kaf, punggung daripada tangan tertutup, tapi Abu Hanifah tidak. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sampai sini, oh berarti fikihnya menggunakan fikih Abu Hanifah. Itu tidak masalah gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjut. Ini ada hadis ya. Rawahul jamaah. Jamaah berarti banyak yang meriwayatkannya. Kufina Rasulullah SAW bi thalathati athwabi bildin suhuliyatin judadin laisa fiha qamisun wala imamatun. Rasulullah SAW dikafani dengan 3 helai kain putih gitu ya. Nah ini kira-kira kalau di sini kelihatannya banyak Pak, karena ada kain yang dioblongkan, jadi di bolongan nanti dimasukin ke sini. Nah, tahu Bapak Ibu pernah nggak mengikuti pelatihan itu mengkafani biasanya kan satu paket ya, memandikan dengan mengkafani. Nah itu ada yang dibikin baju lalu dibolong kemudian dimasukkan ke sini gitu ya. Walaupun biasanya itu perempuan sih biasanya. Kemudian ada yang dibikin celana Pak, di bolongan juga, itu ada yang dibolongin, ada yang langsung Pak, dimasukkan kemudian nanti ditalikan. Nah walaupun itu tidak mesti sebetulnya ya, ini kebetulan saya dapat gambarnya seperti ini. Yang intinya laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. Karena perempuan juga ada yang dikerudungkan kan, dikerudungkan ada, karena itu juga aurat, dikerudungkan. Nah paling 3 helainya itu, saya lupa nggak bawa kain kafannya ya. Supaya intinya tidak ada cara khusus. Misalnya harus begini, kalau tidak begini tidak sah, nggak ada. Intinya kain itu kuatlah, kira-kira ketika dibawa tidak amburadul Pak. Makanya ada teknis ketika si kain lapisan itu kan semuanya kalau 3 lapis itu berbeda posisinya. Misalnya kalau yang ininya ke sini, yang kanannya ke sebelah sini gitu ya, atau sebaliknya. Kalau yang pertama ke sini, nanti yang kedua ke sini, yang ketiga nanti ke sebelah sini. Kemudian ketika diikat dia kuat karena nyangket. Nah, nyangket deh Pak. Ya, ketat gitu, kira-kira seperti itulah. Ya, kemudian cara mengkafani jenazah laki-laki, disiapkan tali-tali pengikat untuk kain kafan secukupnya. Itu kan ada tali ya, ada 5 tali. Ya sebetulnya tidak mesti 5, mau sedikit atau banyak juga silahkan saja. Gitu ya. Jadi intinya tidak ada cara khusus harus seperti ini, tidak ada. Intinya kainnya untuk laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. Jadi caranya seperti apa ya silahkan saja gitu ya. Seperti apa kebiasaannya, intinya dia kuat, tadi tidak amburadul dan sebagainya. Karena kalau amburadul kan kasihan Pak, ketebaku angin atau apa jatuh. Karena bisa jadi ada tragedi Pak, terutama ketika mengantarkan jenazah ke tempat yang agak sulit Pak. Lalu ketika jatuh ngagulitik, mayatnya ngagulitik, kalau nggak kuat talinya terbuka gitu kan, kasihan juga ya, walaupun sudah menjadi mayat kan tetap saja gitu Pak ya. Ya jadi ini ihtiyat ya. Letakkan tali-tali pengikat kapan itu secara vertikal tepat di bawah kain ya, di bawah kain kapan yang akan menjadi lapisan pertama, maksudnya lapisan paling luar. Lalu bentangkan kain kapan lapisan pertama yang sudah dipotong menyesuaikan dengan ukuran jenazah, tinggi, pendek, kurus ataupun gemuk begitu ya. Itu juga harus diukur ya, harus tahu. Jadi yang mengurusi kain kafan dilihat dulu seperti apa gitu ya. Kalau anak-anak tentu tidak terlalu besar ya, tapi kalau misalnya besar ya disesuaikan saja. Kan nanti kan dipotong-potong kan, biasanya beli kain kapan itu berat gitu Pak ya. Nanti kemudian dipotong-potong, itu menyesuaikan. Setelah itu berilah wewangian pada kain kapan
lapisan pertama. Kemudian bentangkan kain kafan lapis kedua, berarti di atasnya yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah, dan jangan lupa diberi wewangian pada kain kafan lapis kedua. Sebenarnya semuanya gitu ya, supaya wangi. Selanjutnya bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah, beri juga wewangian. Kemudian letakkan jenazah tepat di tengah-tengah kain kafan lapisan ketiga. Tutup dengan kain kafan lapisan ketiga sisi kiri, jadi dari kiri ke kanan, kemudian dilanjutkan dengan kain dari kanan ke kiri, bolak-balik gitu ya. Kemudian tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, dilanjutkan dengan menutup kain dari sisi kanan ke kiri. Terakhir tutup dengan lapisan yang pertama dari sisi kiri kanan dengan menutup kain dari sisi kanan ke kiri, dan ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan. Nah, pada ikatan kepala di sini itu jangan diikat mati ya, karena nanti ketika dimakamkan kan dibuka, Pak. Ini dibuka, wajah dibuka, kemudian diarahkan ke kiblat dengan bantal. Nah, biasanya kan nanti ada bantalan, mungkin ini bulan depan ya, bantalannya dibuat dari tanah, jadi miring ya. Jadi ketika mayat dikubur itu, saya nggak tahu apa Bapak Ibu pernah nggak melihat langsung di dalamnya seperti apa. Kadang-kadang kan orang menyaksikan itu di luar saja Pak ya, nggak tahu di dalamnya seperti apa, karena dalam kan 2 meter kurang lebih lah gitu ya. Nah itu di dalamnya seperti apa, bukan terlentang, bukan, nyangigir gitu kan, miring menghadap ke kiblat. Dan itu untuk memiringkan itu perlu bantalan-bantalan untuk menahan. Ya bulat gitu. Cara mengkafani sekarang, mengkafani jenazah perempuan. Tadi kan laki-laki ya, tentu ini berbeda. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat badan antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu persiapkan baju gamis dan kerudung untuk jenazah. Sediakan 3 sampai 5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberikan wangi-wangian. Ini sama dengan yang tadi, yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kafan sudah siap, angkat, baringkan jenazah di atas kain kafan. Kemudian letakkan kapas yang sudah diberi wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Lalu selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang, ini kalau ada rambut panjang dikepang menjadi 2/3, kemudian letakkan di atas baju gamis bagian dada. Terakhir selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan tentu Bapak Ibu, ada beberapa perbedaan antara mengkafani jenazah laki-laki dengan perempuan. Tadi perbedaannya dari aspek lapisan. Jenazah laki-laki 3 lapis, perempuan itu 5 lapis gitu ya. Sekali lagi tidak ada cara khusus harus seperti apa gitu kan. Karena kadang-kadang begini suka saling menyalahkan, sanes gitu gitu kan. Akhirnya ada orang kurang enak. Makanya bagusnya ada satu orang yang bertanggung jawab supaya yang lain ngikut gitu Pak. Sebab kalau tidak begitu, karena merasa paling benarnya Pak, akhirnya jadi masalah gontok-gontokan gara-gara hal sepele kira-kira gitu. Udah dipercayakan saja kepada satu orang yang ngurus itu, dia sebagai kepalanya lah kira-kira gitu. Nanti yang lain ngikut dia, bantuin gitu ya. Sehingga nanti ya satu komitmen lah kira-kira seperti itu yang dipercaya itu. Nah, bedanya apa? Yang kedua, selain tadi lapisan itu, jumlah lapisan, yang kedua caranya. Jadi karena perempuan itu semuanya aurat gitu ya. Kan setelah dimandikan itu kan pakai kain ya Bapak Ibu ya, pakai kain penuh tuh tertutup kan auratnya. Nah apakah ketika nanti menggunakan kain kafan itu disolorot aja ditarik gitu ya, kelihatan auratnya? Tentu tidak gitu ya. Laki-laki juga sama, cuman kan laki-laki auratnya lutut sampai pusar. Jadi itu ditarik saja nanti. Jadi ketika si mayat itu disimpan, kita sudah siapkan tadi kain kafannya, kemudian si mayatnya disimpan, artinya kainnya masih ada. Termasuk ketika si kain kafan itu kita masukkan, itu si kain kain bekas yang dimandikan itu, yang kering itu masih ada, tinggal nanti ditarik saja. Ditarik biasanya dari bawah yang paling mudah Pak ya.
ditarik dari bawah sedikit-sedikit, nanti di atasnya ditahan gitu ya. Dan jangan lupa tadi ketika dimandikan itu kan seluruh lubang ditutupi ya, ditutupi dengan kapas, tutupi semua gitu kan. Kenapa harus ditutupi? Sebab kalau tidak ditutupi mungkin ada cairan yang keluar, Pak. Nah, ini harus hati-hati juga, ini kepala yang mengurusi pemulasaran jenazah itu harus hati-hati. Karena itu kadang-kadang jadi begini, Pak, mohon maaf ya, jadi aib itu. Wah, ini jenazahnya kok bau apa? Ternyata cairan keluar, Pak. Gitu ya. Artinya yang mengurus kurang teliti. Ada bagian lubang itu yang tidak tertutup ya. Kalau tidak tertutup ya keluarlah cairan itu karena dengan daya tekanan gitu ya dan sebagainya gitu. Itu antara lain ya harus teliti. Sehingga kadang-kadang orang mengaitkan kan begini, oh itu keluar cairan, oh jangan-jangan ini mayit punya dosa gitu kan. Ya semua orang kan punya dosa kan gitu ya. Oh ini dosanya apa ya? Wah udah, kalau udah cerita-cerita begitu jadi menggunjing jadinya, Pak, gitu ya. Nah oleh karena itu ihtiyatnya, maka semua lubang sebelum dikafanin itu harus sudah ditutup semuanya, hidung, bahkan kan mata juga sama, mata juga ditutup gitu ya, diberikan itulah gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk nanti yang jenazah perempuan juga sama, hati-hati dalam melorotkan sarungnya gitu ya, kain sarungnya. Kemudian barulah dikafani dengan baik dan benar. Kemarin kan ada pertanyaan kalau memandikan jenazah perempuan boleh enggak dengan laki-laki gitu ya? Ya kalau sebaiknya adalah perempuan ya dan anaknya atau yang lainnya, tapi sama-sama perempuan. Maka di sini berarti kaum ibu-ibu harus bisa terutama memandikan ya. Untuk memandikan, kalau mengkafani juga bagusnya perempuan, tapi kalau tidak maka laki-laki juga nggak apa-apa, tetapi tadi auratnya dijaga gitu ya, karena bukan apa-apa walaupun sudah menjadi mayat itu sebagai pemuliaan, penghormatan terhadap mayat juga menjaga aurat begitu. Nah ini Bapak Ibu seputar mengkafani jenazah. Kemudian kita beralih kepada materi selanjutnya. Tahapan setelah mengkafani, tadi kan diwudukan sudah, Pak ya. Diwudukan ketika dimandikan kan diwudukan juga. Tahap selanjutnya adalah mensalatkan mayit. Hukum salat jenazah atau untuk mayit muslim ataupun muslimah adalah fardu kifayah. Artinya wajib dilaksanakan minimal oleh satu orang. Bila secara sengaja sama sekali tak ada yang menunaikannya, maka status dosa menimpa umat Islam secara umum. Kemarin waktu Covid itu, Pak ya, itu kan kadang keluarga juga nggak bisa gitu ya. Kemudian petugas khusus pakai pakaian itu namanya APD gitu ya. Nah itu harus betul-betul terpercaya itu. Artinya mulai dari tahapan ya sesuai dengan kalau nggak salah MUI sudah memberikan fatwa dan teknisnya gitu ya. Menjaga darurat dan bahaya menular, tetapi tetap dia harus mensalatkan kan gitu ya, disolatkan. Jadi jangan sampai hanya memandikan mengkafani kemudian dipakai tutup mayat itu kain ya, kresek yang panjang itu kan pakai itu kan. Semuanya pakai APD tapi kemudian tidak disolatkan. Ini harus disolatkan. Makanya ada beberapa yang kadang-kadang ngotot juga gitu, ingin memastikan sih sebetulnya, memastikan semua aturan atau prosedur islaminya sudah dilaksanakan atau belum. Kalau sudah dilaksanakan ya alhamdulillah. Memang 2 tahun kemarin itu ya luar biasa ya. Bapak Ibu, saya punya jamaah hari ini anaknya wafat, besoknya ibunya wafat. Itu antara lain ya COVID begitu ya. Tapi COVID itu masuk ke al-mabtun, artinya mereka syuhada ya, tapi syuhada normal saja sepertinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, secara teknis tata cara salat jenazah berbeda dari tata cara salat pada umumnya. Kenapa? Karena tidak menggunakan gerakan ruku, i'tidal dan sujud. Ya, di kita kan agak jarang-jarang ya karena masjidnya banyak. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak itu karena semuanya tumpah ke situ. Jadi tidak dilakukan di masjid-masjid kecil. Semuanya ingin di situ. Coba kenapa ingin di situ? Karena ingin yang nyelatin banyak gitu, yang mendoakan juga banyak. Nah, sebetulnya Bapak Ibu begini ya.
ketika kita sudah tiada, kemudian ingin yang menyolati kita banyak, artinya ingin yang mendoakan kita juga banyak. Itu ketika kita wafat ya. Bahkan ketika kita sudah dikuburkan juga begitu kan. Kita ingin ada yang mendoakan. Siapa yang peduli ingat mendoakan kita? Siapa lagi kalau bukan turunan kita, kan gitu ya. Anak-anak kita atau pasangan kita yang masih ingat kepada kita. Maka sebetulnya ketika hidup pun tidak cukup hanya kita yang berdoa. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita masih hidup, kita selalu berdoa, tetapi tidak cukup kita yang berdoa. Lalu bagaimana? Kita harus minta didoakan. Kepada siapa? Kalau masih ada ibu, kepada ibu, datangi ibu kita. Ya, kalau tidak bisa mendatangi secara langsung lewat telepon atau WA, ya kalau ada waktu libur sengaja silaturahmi kepada ibu kita, karena tentu orang tua kita itu mendambakan itu. Kalau Bapak Ibu waktu luang seminggu sekali, kira-kira begitu ya. Kalau luangnya 1 bulan sekali, 1 bulan sekali. Kalau luangnya libur panjang ya libur panjang ya. Allahumma paksakeun begitu. Kenapa? Karena keramat kita, terutama ya anak itu ya kepada ibu, bapak kan gitu ya. Itu kita apa? Butuh apa? Kita butuh doanya, butuh ridhonya. Membeli ridho kedua orang tua kita dengan membahagiakan mereka. Karena kata hadis kan ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah juga ada pada murka orang tua. Lalu pertanyaannya, kalau ibu bapak kita sudah tiada, kepada siapa? Kan gitu ya. Kita minta doa kepada saudara-saudaranya, berarti paman ya, paman, bibi, itu anggap orang tua kita. Maka karena memang gantinya kepada guru-guru kita, kepada siapapun, termasuk ahli ibadah, orang-orang soleh. Kalau misalnya kita lihat di masjid ini kayaknya si bapak ini rajin sekali, maka mintalah doanya, apa ikhlas gitu ya, minta doa. Jadi tidak cukup kita berdoa sendiri, tapi kita meminta untuk didoakan oleh orang-orang soleh. Kemudian Bapak Ibu, rukun-rukun yang harus dilaksanakan dalam salat jenazah antara lain niat, 4 kali takbir, ya, berdiri bagi yang mampu, tidak berdiri ya duduk ya. Nah, berdiri ini kan dalam sholat termasuk rukun fi'li. Artinya dia kalau rukun, kalau tidak dilaksanakan sholatnya tidak sah. Tetapi itu adalah sholat fardu yang 5 waktu itu. Kalau sholat sunnah, walaupun Bapak Ibu mampu berdiri, boleh duduk. Boleh duduk. Tetapi pahalanya tidak sama dengan yang berdiri, gitu. Lalu pahalanya seperti apa? Kata Nabi, al-qa'idu nisful qa'im. Pahala orang yang sholat sunnah maksudnya sambil duduk itu setengah dari yang berdiri. Kalau duduk pun tidak mampu, bukan tidak mampu ya, misalnya Bapak Ibu tos kekedeng-kedengan dina kasur tapi punya wudu, ingin sholat silahkan, gitu ya. Sholat sambil terlentang. Tapi pahalanya ya yang terlentang itu setengah dari yang duduk. Itu boleh kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu yang 5 waktu wajib berdiri kecuali sakit. Misalnya Bapak Ibu sakit lutut ya atau sakit apalah yang kira-kira kalau berdiri terlalu lama itu menyebabkan kita sakit. Tapi kalau misalnya takbiratul ihram dan kita mampu berdiri, maka takbiratul ihramnya diadakan sambil berdiri gitu ya. Ketika tidak kuat kemudian duduk. Nah, nanti ruku sujudnya itu disesuaikan. Kalau mampu sujud silahkan sujud. Tapi kalau tidak berarti sujudnya itu menyesuaikan tata caranya ketika duduk. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjut ya. Membaca setelah niat kemudian berdiri bagi yang mampu, membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat atas Nabi, sudah takbir yang kedua, doa untuk si jenazah sesudah takbir ketiga, dan kemudian salam. Nah, ini niatnya ya. Nah, Bapak Ibu, niat itu di dalam hati. Talafuz itu hanya untuk memperkuat dan sunnah saja. Jadi kalau misalnya kan awal sholat itu takbiratul ihram ya.
Ketika kita Allah, nah itu niat itu posisinya di situ. Ketika Bapak Ibu Allah, maka ketika itu Bapak bilang, saya niat menyolatkan mayit ini fardhu lillahi ta'ala gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum itu kemudian kita bilang usolliha ala hadzal mayyit fardhu lillahi ta'ala, itu sebetulnya belum niat. Itu hanya aba memperkuat, memperkokoh. Lalu niatnya kapan? Ketika kita takbiratul ihram. Dan mengangkat tangan pun itu sebetulnya sunnah. Tidak mengangkat tangan pun tidak apa-apa, sah sholatnya. Tapi kan ngapain punya tangan nggak diangkat? Kan gitu ya. Nanti nggak dapat pahala. Diangkat saja Allah gitu kan. Karena rukunnya itu ya takbirnya itu Allahu Akbar. Bagaimana kalau tunawicara? Ya semampunya gimana gitu ya. Kalau tunawicara kan nggak jelas, ya semampunya saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan ya usahanya gitu ya. Nah, ketika Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hati niat. Saya sholat subuh 2